Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Pen and Fashion, channel yang menyuguhkan video cerita bergambar seputar misteri. Simak terus video dari kami. Malam sudah semakin larut, jalanan juga mulai lengang. Awan putih tipis sedikit menghiasi angkasa yang tampak biru cerah. Awan tipis itu berdampingan dengan bintang yang bertaburan di langit. Hawa dingin terasa tajam menusuk tulang. Di sebuah rumah kosong di sudut kampung yang tidak jauh dari sebuah lokalisasi, tampak 5 orang laki-laki tengah menikmati sesajen yang terhidang di hadapan mereka. Sesajen itu bukan berupa kembang setaman dengan alunan asap dupa yang mengepul, namun berupa minuman keras dengan bakaran daging biawak sebagai pendampingnya. Tidak disangkal, hidangan itu nampaknya memang nikmat sekali. Saking nikmatnya, mereka tidak menyadari kalau ada seorang laki-laki lain sedang mengawasi mereka. Laki-laki dengan perawakan krempeng itu sebenarnya juga akan melewati jalan itu. Namun begitu melihat orang-orang itu, ia lebih memilih untuk bersembunyi. Ia sangat paham kalau sampai mereka melihatnya, ia pasti akan menjadi samsa hidup buat mereka. Terlintas bagaimana pelipis dan bibirnya sampai robek ketika ia mencoba melindungi seorang ibu-ibu yang hendak mereka copet beberapa waktu yang lalu. Sesaat kemudian, seorang perempuan muda dengan riasan bedak tebal melintas di jalan dekat rumah kosong itu. Melihat perempuan muda itu melintas, kelima laki-laki yang sudah dalam keadaan setengah kopling itu langsung mengerubungi. Ada yang langsung mencium, memegangi ini itu dan sebagainya. Si perempuan tampaknya tidak risih, bahkan sesekali ia juga nampak menikmati. Hingga pada akhirnya, salah seorang dari kelima laki-laki itu memberinya selembar uang. Entah berapa rupiah uang itu, si perempuan pun tersenyum, lalu segera berlalu. Jalan kecil yang perempuan lewati itu, selain jalan menuju kampung, juga merupakan jalan pintas menuju lokalisasi tempat perempuan itu menjajakan tubuh. Jalan kecil itu sangat sepi. Di kanan kiri jalan, terdapat hutan kecil yang lumayan lebat. Biasanya sehabis mendapat charteran, perempuan itu akan pulang melewati jalan pintas itu. Kalau ia melewati jalan besar, sewaktu-waktu ia akan dengan mudah terciduk saat ada razia. Ia tidak ingin uang hasil charteran hangus begitu saja. Ya bagaimana lagi daripada harus masuk bui. Salah seorang dari kelima orang itu rupanya sudah tidak kuat lagi. Sambil menceracau tidak karuan, ia pun melambai ke arah 4 teman lainnya. Tinggallah mereka berempat kembali menikmati minuman dan sisa daging biawak. Tidak lama setelah perempuan pertama melintas, terlihat lagi seorang perempuan yang lain. Bedanya dengan perempuan pertama, kali ini laki-laki berempat itu tidak mengerubunginya. Mereka memang menghadang, namun rupanya hanya meminta jatah preman saja. Setelah si perempuan memberikan selembar, ia pun segera dipersilahkan untuk lewat. Dari sekilas pandang, mungkin karena perempuan yang kedua ini usianya sudah tidak lagi tua. Mungkin tidak terlalu membangkitkan gairah para laki-laki itu. Malam semakin larut, bahkan sudah sampai pada pukul 1 dini hari. Perempuan dengan riasan tebal sesekali masih terlihat lewat. Keempat laki-laki itu pun masih selalu meminta jatah preman, meski nilai nominalnya memang tidak seberapa. Kali ini, seorang perempuan dengan riasan tidak kalah tebal terlihat berjalan dengan terhuyung. Mulutnya meracau, sembari mengepulkan asap dari rokok yang dihisapnya. Dari paras, mungkin perempuan inilah yang paling cantik dibanding yang lewat sebelumnya. Melihat perempuan yang terhuyung itu, keempat laki-laki yang juga sudah mulai naik tinggi, tentu saja tidak akan memberi jalan begitu saja. Pada mulanya, mereka meminta uang ala kadarnya. Perempuan itu meski dengan sedikit mengomel, memberikan juga beberapa lembar pada mereka.
Namun pemberian cuma-cuma itu tampaknya tidak cukup bagi mereka berempat. Laki-laki itu menginginkan lebih. Bukan lagi soal uang, namun pelampiasan sebuah hasrat. Salah seorang di antara mereka tiba-tiba memeluk si perempuan. Tanpa basa-basi lagi, laki-laki itu langsung menggendayangi tubuh indah perempuan itu. Entah karena sedang terpengaruh minuman, ataukah memang si perempuan merasa tidak suka, ia pun meronta sekuat naga. Saat perempuan itu berhasil lepas, sebuah tamparan yang cukup keras ia layangkan pada laki-laki yang mencoba kurang ajar itu. Mendapat tamparan itu, si laki-laki bukannya marah, ia justru tertawa. Maka tanpa membuang waktu, ia kembali menerjang maju. Kali ini ketika temannya ikut membantu, si perempuan yang memberontak itu pada akhirnya hanya bisa pasrah ketika keempat laki-laki itu membawa masuk ke hutan kecil yang lumayan lebat. Kejadian itu terekam jelas dalam intaian laki-laki yang dengan sabar masih bersembunyi di tempatnya. Perlahan, si laki-laki krempeng itu mengikuti kemana mereka membawa perempuan tersebut. Ia berjingkat dengan sangat hati-hati sekali. Barang bawaannya bahkan ia tinggal begitu saja. Ia tidak mau keberadaannya diketahui. Meski dalam keadaan yang setengah gelap, si laki-laki krempeng itu bisa melihat dengan jelas bagaimana mereka melucuti pakaian perempuan itu. Ia juga melihat bagaimana keempatnya bergantian menikmati tubuh si perempuan. Namun mengingat ia hanya seorang diri, pun ia memang takut dengan keempat laki-laki itu, maka ia hanya bisa menyaksikan kejadian itu dengan tubuh gemetaran. Rupanya ia bawa banyak uang, kata salah seorang sembari membuka tas sanglong yang dibawa si perempuan. Rupanya pesta itu baru saja usai. Si perempuan yang sudah nyaris tidak sadarkan diri merasa tidak terima atas perlakuan keempat laki-laki itu. Ia tahu ia adalah perempuan kotor, tapi ia juga paham ia masih memiliki harga diri. Apalagi mereka sedang mengambil uang charterannya. Dengan tenaga yang tersisa, tangannya menggapai-gapai apapun yang bisa digunakan untuk melukai. Sebongkah batu berhasil ia raih. Ia pun segera bangkit. Batu itu ia pukulkan ke kepala salah satu dari mereka. Laki-laki yang kepalanya terkena hantaman itu mengerang. Seketika itu pula amarahnya menggelegak. Ia memukul kepala perempuan itu hingga tumbang seketika. Ia merintih-rintih sebentar, lalu tidak sadarkan diri dalam keadaan masih bertelanjang bulat. Keempat laki-laki berwajah sangar itu terlihat saling berbisik. Tampaknya ada sesuatu yang sedang mereka rencanakan. Mereka pandangi si perempuan yang masih tergolek itu. Salah seorang dari mereka memastikan kalau perempuan itu benar-benar pingsan. Mereka kemudian pergi meninggalkan tempat itu. Laki-laki krempeng itu merasa lega setelah keempat laki-laki beringas itu pergi. Ia menoleh ke kanan kiri, memastikan kalau keempatnya benar-benar sudah pergi. Setelah memastikan aman, ia pun segera mengendap ke arah perempuan yang masih tergolek pingsan itu. Ia berjongkok dan mengamati si perempuan. Setelah memastikan kalau perempuan itu hanya pingsan, ia pun mengenakan pakaian si perempuan dan mencoba untuk mengangkat tubuhnya. Di saat itulah si perempuan siuman. Perlahan ia membuka mata. Ia mendapati tubuhnya sudah berpakaian. Ia juga mendapati seorang laki-laki krempeng di sebelahnya. Si perempuan sedikit tersenyum, pertanda ia mengenalinya. Laki-laki itu memberi isyarat dengan menempelkan jari telunjuk di bibirnya, pertanda untuk jangan bicara dulu. Laki-laki itu mengatakan kalau ia akan menolongnya. Laki-laki krempeng itu sudah akan memapasi perempuan ketika sayup-sayup terdengar tawa dari empat laki-laki tadi. Laki-laki krempeng itu pun panik. Ia memang berniat untuk menolong si perempuan, namun nyalinya tidak cukup untuk melakukan itu. Gelak tawa dari para laki-laki sangar yang semakin dekat itu seakan memberinya peringatan untuk tidak ikut campur.
Padahal si perempuan itu telah mengiba agar si Krempeng bersedia menolongnya. Si Krempeng itu telah kembali berada di dalam persembunyiannya ketika keempat laki-laki itu tiba. Mereka terbahak melihat perempuan itu masih tergolek di sana. Keempat laki-laki itu rupanya kembali dengan membawa sesuatu. Mereka membawa beberapa karung dan beberapa benda tajam di tangan mereka. "Kita habisi sekarang," ucap salah seorang dengan tatapan sadis. Laki-laki Krempeng itu gemetaran saat melihat apa yang sedang mereka lakukan. Meski perempuan itu telah mengiba, namun mereka tidak memperdulikannya. Hingga perempuan itu hanya bisa pasrah ketika seorang dari mereka menggorok lehernya. Bukan sampai di situ saja, laki-laki itu segera memasukkan kepala si perempuan yang telah terpenggal ke dalam sebuah karung. Perbuatan selanjutnya lebih sadis, karena yang mereka lakukan adalah memotong tubuh tak bernyawa itu menjadi beberapa bagian. Semua kejadian itu terlihat jelas oleh si laki-laki Krempeng. Seorang perempuan yang tidak begitu jelas penampakannya terlihat meminta tolong. Laki-laki Krempeng itu pun terjaga dari tidurnya. Rupanya ia tinggal di sebuah rumah yang terbuat dari kardus. Dalam mimpinya itu, ia didatangi perempuan yang menjadi korban pembunuhan 2 hari yang lalu. Si Krempeng sebenarnya tahu, permintaan tolong itu adalah permintaan korban untuk melaporkan apa yang ia lihat itu pada pihak berwajib. Tapi nyalinya tidak cukup untuk melakukan itu. Terlebih ia juga takut kalau keempat laki-laki itu berbalik membunuhnya. Padahal ia benar-benar sedih dan meratapi kematian perempuan itu. Si Krempeng sedang mengais barang-barang bekas. Ketika di sebuah emperan toko, ia melihat koran dengan sebuah berita yang cukup mengerikan. Isi singkatnya adalah, telah ditemukan sebuah potongan anggota tubuh manusia. Saat itu juga hatinya berdesir. Ia menyaksikan sendiri kejadian naas itu. Ia pun mengetahui keempat pelakunya. Ia hafal nama-nama orang itu: Joko, Bondet, Kliwir, dan Bedor. Nama terakhir adalah eksekutor yang menewaskan si perempuan. Tolong aku. Kamu tahu saat aku mati. Tolong. Bersama desiran angin di siang itu, sebuah bisikan mengalun pelan di telinga laki-laki Krempeng. Ia menengok ke arah pos polisi lalu lintas, tidak jauh dari tempatnya berdiri. Mungkin ia bisa melaporkan kejadian itu di sana. Tapi tidak jauh dari pos itu, secara kebetulan ia melihat Bondet sedang mengamen. Ia palingkan muka, takut kalau saling bertatap mata bisa-bisa dikira menantang. Si Krempeng pun duduk diam di tempatnya. Ia akan melanjutkan pekerjaannya setelah Bondet pergi dari sana. Namun saat kepalanya tertunduk, tiba-tiba di hadapannya telah berdiri sepasang kaki sebatas lutut dan bertelanjang tanpa alas. Terlihat kotor dan berlumuran darah kering. Si Krempeng pun menggigil ketakutan. Sesaat kemudian, sepasang kaki di hadapannya itu lenyap dari pandangan mata. Sore menjelang maghrib, laki-laki Krempeng itu tersenyum bahagia. Hasil memulung hari itu rasanya lebih banyak dari hari biasanya. Dengan mantap, ia menyaksikan timbangan hasil memulungnya itu. Benar saja, kali ini jumlah kiloannya hampir 2 kali lipat dari hari biasanya. Terbawa rasa bahagia, laki-laki Krempeng itu pun menerima uang tanpa memandang wajah dari pemilik toko. Saat ia akan pergi dari toko itu, baru ia teringat kalau belum berterima kasih dan mohon diri. Namun betapa terkejutnya saat ia melihat orang yang berada di hadapannya.
Orang itu bukanlah nyonya si pemilik toko. Ia justru melihat sosok yang sangat mengerikan. Seorang perempuan tanpa kepala tengah berdiri di hadapannya. Laki-laki kerempeng itu pun mundur saking takutnya. Bahkan karena di belakangnya banyak tumpukan barang, ia sampai terjengkang karenanya. Ia semakin ketakutan saat perempuan tanpa kepala itu mendekat. Ia terus beringsut mundur untuk menjauh. Beruntungnya, kesadarannya segera pulih. Beberapa pekerja di toko itu membantunya untuk berdiri. Laki-laki kerempeng itu terlihat tengah duduk melamun di sebuah emperan toko. Ada raut sedih tergambar di wajahnya. Ia sedih karena nyalinya yang setipis tisu tidak mampu menolong perempuan korban pembunuhan itu. Bukan masalah siapa yang akan ia tolong. Ini masalah membela hak hidup seorang. Apalagi Bedor dan kawan-kawan masih bebas berkeliaran. Ia pun merutuki diri sendiri. Lamunan itu terhenti saat tidak jauh dari pandangannya. Ia melihat Bedor tengah melakukan aksinya. Sebuah dompet yang diambil Bedor dari korbannya segera cepat telah berpindah tangan ke tangan temannya. Sial bagi si kerempeng. Bedor sempat bertatap mata dengannya. Seketika itu, kemarahan Bedor pun tidak terbendung. Bedor mengira si kerempeng pasti akan melaporkan aksinya. Laki-laki kerempeng itu hanya bisa pasrah saat Bedor membawanya ke tempat yang sepi. Beberapa pukulan ia terima sampai hidung dan bibirnya berdarah. Si kerempeng bukannya tidak mau melawan, namun semakin ia melawan, pasti akan semakin remuk tubuhnya. Si kerempeng hanya bisa mengiba ketika dengan bengis Bedor merogoh-rogoh saku celananya. Uang hasil penjualan memulung seharian itu adalah bekal hidup untuk esok. Namun belum sempat Bedor mengambil uang si kerempeng, secara tiba-tiba Bedor berteriak ketakutan. Bedor melihat sebuah tangan sebatas lengan meniram tangannya. Tangan seorang perempuan berlumuran darah segar. Meski Bedor berusaha melepaskan tangan itu, namun tangan itu justru semakin kuat mencengkeramnya. Kesempatan itu pun dimanfaatkan si laki-laki kerempeng untuk melarikan diri meninggalkan Bedor yang masih histeris. Laki-laki kerempeng itu sangat ketakutan. Di satu sisi, ia tidak ingin terus dihantui perempuan korban pembunuhan itu. Namun di sisi lain, ia juga tidak mau nyawanya terancam oleh Bedor dan kawan-kawannya. Namun semakin si kerempeng berkeras hati untuk bungkam, arwah perempuan itu semakin terus menghantuinya. Beberapa kali di tengah tidurnya, tiba-tiba saja ada potongan tangan yang menggoyang kakinya. Di saat ia memulung, tiba-tiba seperti menemukan potongan kepala yang menyeringai. Gangguan itu nyaris membuatnya gila. Sampai pada sebuah titik di mana hati nuraninya memenangkan pertarungan, laki-laki kerempeng itu pun menceritakan semua yang ia saksikan pada pihak berwajib. Ia tidak lagi takut bila mana nyawanya sendiri yang akan menjadi taruhan. Pada titik itu, ia merasa kalau selama hidupnya belum pernah berbuat baik. Inilah kesempatan itu. Polisi pun bergerak cepat. Berbekal keterangan si kerempeng, mereka segera mencari barang bukti dan mulai menciduk orang-orang yang diduga terlibat. Joko dan Kliwir berhasil diamankan. Sementara itu Bondat dan Bedor masih dalam pencarian petugas. Meski begitu, polisi sudah berhasil mempersempit pergerakan mereka, sehingga dipastikan tidak akan bisa kabur kemana-mana. Di malam yang kelam itu, si kerempeng hanya bisa mengerang saat beberapa tusukan pisau menghujam tubuhnya. Ia pun tumbang. Kesadarannya mulai hilang bersamaan dengan mengalirnya darah. Namun sebelum kedua matanya benar-benar tertutup, ia sempat melihat Bondat dan Bedor menggelepat kehilangan nyawa. Setelah beberapa kali terdengar letusan senjata api.
Oke, terima kasih. Semoga kawan-kawan terhibur, dan untuk ke depan, semoga channel ini bisa lebih baik lagi. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesandingan hormat kali lakukan di muka sana.